Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Saking pentingnya majelis ilmu, saking pentingnya kita belajar, Umar bin Khattab itu pernah berkata begini, kalau ada 100 orang yang ngaji atau yang menuntut ilmu, maka salah satunya harus saya. Jadi kalau ada 100 orang di antara kita itu, Umar bin Khattab bilang salah satu di antara yang hadir itu harus Umar bin Khattab. Lalu lanjutan kalimatnya, kalau ada 10 orang yang ngaji, yang menuntut ilmu, maka Umar bin Khattab bilang salah satunya harus saya. Jadi Umar bin Khattab tidak ingin ketinggalan ya dari pengajian ya, dari majelis ilmu. Dan lanjutan kalimatnya, kalau yang ngaji itu cuma satu katanya Umar bin Khattab, maka yang satu orang itu harus saya katanya. Itu artinya apa? Umar bin Khattab tidak akan pernah tidak pernah berniat untuk tidak ngaji, Maka tekad yang disampaikan Umar bin Khattab itu seharusnya kita tiru. Kita itu hanya tidak ngaji apabila ada uzur yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi mari kita bersemangat untuk ngaji. Kalau perlu kita meninggal di saat ngaji, meninggal di saat ngaji, atau meninggal di saat sholat. Agar kita itu lebih pasti bahwa kita meninggalnya secara husnul khotimah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di pembuka tadi saya membaca Quran surat 59, surat Al-Hasyr ayat ke-18. Mengulang apa yang kita sampaikan pekan yang lalu. Yang intinya Allah bertanya kepada kita, apa yang telah kita persiapkan untuk masa depan kita, baik di dunia maupun akhirat. Termasuk apa yang kita persiapkan untuk Ramadan yang sebentar lagi ini ya, kira-kira 24 hari lagi ya kira-kira. Kalau pekan yang lalu kita sudah menyampaikan wasiat Nabi, 2 wasiat Nabi untuk menghadapi bulan Ramadan. Dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, saya sampaikan yang kita sampaikan bulan pekan yang lalu. 1, bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas, agar Allah membimbing kita untuk melakukan puasa dan ibadah-ibadah lainnya ya. Jadi kita tidak hanya masuk ke bulan Ramadan saja lalu kita tidak memanfaatkannya ya. Mari kita betul-betul
kalau Allah mentakdirkan kita bisa masuk ke bulan Ramadan yang kurang 24 hari ini, maka kita anggap itu Ramadan terakhir kita ya. Itu Ramadan terakhir kita, sehingga kita lebih bersungguh-sungguh, puasanya lebih sungguh-sungguh, amal ibadah kita lakukan selama bulan Ramadan lebih sungguh-sungguh. Dan kalau kita ditakdirkan Allah bisa keluar dari Ramadan, maka bekasnya masih ada gitu ya. Bekasnya masih ada di 11 bulan berikutnya. Lalu pesan atau wasiat Nabi yang kedua, kenanglah hari kiamat dengan rasa lapar dan hausmu ya. Sekarang kita lanjutkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi ini yang ketiga ya. Yang ketiga, Nabi bersabda, celakalah orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di bulan yang agung ini, di bulan Ramadan ini. Jadi Nabi menyebut kita ini celaka ya. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mengapa kok Nabi mengatakan kita ini celaka? Karena di bulan Ramadan itu memang bulan pengampunan ya, bulan pengampunan. Nah, kalau di bulan Ramadan saja kita enggak berhasil meraih ampunan Allah, apalagi di bulan-bulan yang lain. Allah memang saat itu Maha Pengampun. Maka mulai hari ini dan seterusnya kita sudah membiasakan diri untuk bertaubat ya, untuk bertaubat setiap hari. Untuk bertaubat setiap hari, beristighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam minimal ya. Dan khusus bulan Ramadan itu Nabi mengajarkan kepada kita istighfarnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terutama di malam-malam Lailatul Qadar ya. Di malam-malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan itu mulai awal sampai akhir nanti kita perbanyak wirid Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Perbanyak terus seperti itu, perbanyak terus seperti itu, siang malam menjelang subuh dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga sebelum masuk Ramadan ini sampai nanti Ramadan kita memperbanyak memaafkan orang lain ya, memaafkan orang lain. Terutama orang yang suka ngerasani kita ya. Kalau kita mendengar ada seseorang yang ngerasani kita maafkan ya. Tanpa orang itu minta maaf ya. Lalu orang yang suka memfitnah kita ya, kita maafkan ya. Sebab orang itu yang ngerasani kita, yang memfitnah kita, kalau kita tidak maafkan, orang itu pasti ngincipi neraka ya. Pasti ngincipi neraka. Kenapa? Karena Allah tidak mau mengampuni orang yang suka berbuat zalim kepada orang lain ya. Sebelum orang yang dizalimi itu mengampuninya, memaafkannya. Maka sebagai sesama muslim, mari kita membiasakan diri ya, untuk mengampuni, memaafkan orang lain tanpa orang lain itu minta maaf ya. Memang ini agak sulit ya, agak sulit. Perlu kelapangan hati yang luar biasa ya, perlu kelapangan hati yang luar biasa. Tapi mengingat pahalanya yang sangat besar, maka mari kita latih agar kita ini tidak punya rasa dendam ya, punya rasa dendam. Kita maafkan orang yang suka mendolimi kita. Kita maafkan orang yang suka meremehkan kita ya, meremehkan kita dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mengapa orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu Nabi menyebut celaka ya. Di samping Allah memang Maha Pengampun, juga banyak amalan Ramadan yang akan membawa kita mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama apa misalnya? Yaitu puasa itu sendiri ya.
Puasa itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita puasa Ramadan dengan ikhlas mengharapkan ridhonya Allah, kita akan mendapatkan ampunan Allah. Juga amalan malam hari, malam kita sholat taraweh, itu pun kalau kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mirip dengan hadis yang baru saja saya baca itu, mangkoma Ramadana. Nah itu bedanya hanya koma itu. Kalau yang tadi mansoma ya. Mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih dan sebagainya, misalnya tadarus, dan dilakukan dengan ikhlas, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis yang senada dengan ini tadi, langsung saya baca artinya, ketika malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan ridhonya Allah, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak keluar dari Ramadan nanti dan kita tidak mendapatkan ampunan Allah, sungguh kita ini termasuk orang yang celaka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, lanjutan hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, wasiat Nabi kepada kita, kepada para sahabat, kepada kita umatnya menjelang bulan Ramadan. Yang keempat, ini bersifat umum ya, tapi ini susah gampang gitu menghindarinya, yaitu jaga lisan ya. Nabi berpesan ya, khusus menghadapi Ramadan kita diminta untuk apa? Jaga lisan. Jaga lisan. Kita tidak ghibah, tidak rasan-rasan. Sering kita itu berusaha sekali untuk tidak rasan-rasan. Sahabat kita, teman kita ngerasani di depan kita ya. Kita akhirnya ikut rasan-rasan. Kita sudah selamat ya, kita sehari penuh tidak rasan-rasan. Mau tidur ngerasani tetangga bersama istri gitu. Sering kita lakukan gitu. Pertamanya kita kadang memuji tetangga kita ya. Tapi lama-lama tetangga ini loh luar biasa ya, luar biasa. Dia itu bekerja keras untuk masjid, tapi yang itu dia tidak mau nongol sama sekali, gitu. Suka seperti itu. Maka Nabi berpesan khusus kepada kita, jangan rasan-rasan, lebih-lebih di bulan Ramadan, tidak memfitnah, tidak mengumpat, tidak berbohong dan lain-lainnya. Kenapa kita harus menjaga lisan? Di hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang puasa. Ini puasanya tidak batal ya, puasanya tidak batal. Tapi apa? Dia tidak mendapatkan pahala ya, tidak mendapatkan pahala puasa. Siapa 5 orang itu tadi? Orang yang suka ngerasani orang lain. 1 ya. Jadi orang yang tidak suka ngerasani orang lain ternyata bisa apa? Minimal mengurangi pahala puasa. Kalau sering kita lakukan bisa membatalkan. Ya. Di samping apa? Kita harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Karena apa? Karena kita ngerasani orang lain. Ya.
karena kita ngerasani orang lain. Mengadu domba, itu mengadu domba. Lalu berbohong, ya, berbohong. Melihat dengan syahwat, ya. Melihat dengan syahwat itu berarti melihat lawan jenis dengan syahwat, ya. Puasa di Indonesia ini lebih berat dibandingkan puasa di Arab Saudi sana, ya. Kalau di Mekah sana kan semuanya menutup aurat, ya. Kita tidak mungkin melihat ini auratnya perempuan dengan syahwatnya. Tapi kalau kita nggak sengaja itu boleh, ya. Ada wanita misalnya tidak pakai jilbab, kita melihat langsung kita noleh gitu, ya. Pandangan pertama itu rezeki gitu. Tapi jangan lama-lama langsung noleh gitu, ya. Terus jangan terkesan gitu. Loh itu kok apik tadi, ya. Terus noleh lagi gitu. Itu yang tidak boleh. Kedua itu yang nggak boleh gitu. Tapi pandangan pertama itu boleh, tidak berdosa. Apakah kita itu mungkin, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sudah istiqomah sholat ke masjid, kita insya Allah istiqomah ngaji dengan kualitas seperti itu, apakah mungkin kita melakukan hal-hal tadi itu? Ghibah, memfitnah, bohong dan lain sebagainya. Ya mungkin saja, ya. Kalau kita masih hidup ya mungkin saja. Meremehkan orang lain mungkin saja itu. Bahkan dilakukan oleh orang yang pandai. Orang yang pandai suka apa? Suka meremehkan orang yang tidak pandai. Nah ini, kenapa kok mungkin saja orang itu yang sudah ngaji, sudah sholat ke masjid, tapi masih apa? Masih rasan-rasan, masih memfitnah, masih mengumpat, masih berbohong dan lain-lain. Karena iblis itu loh selalu, ya, menginting-inting kita selalu gitu. Iblis itu tidak akan selesai kalau apa? Kalau kita itu tidak meninggal dalam keadaan suhul khotimah, gitu. Su'ul khotimah tidak akan berhenti dia. Bahkan kalau kita membaca kisahnya Abu Thalib ketika mau meninggal itu kan dia menoleh ke kanan, ada Nabi. Nabi bilang apa? Ayo paman baca la ilaha illallah gitu. Lalu noleh ke kiri, ada iblis, ya. Ada iblis menggoda dia agar tetap kafir, gitu. Menoleh kanan lagi ada Nabi Muhammad. Ayo paman baca la ilaha illallah gitu. Menoleh ke kiri, dia ada melihat iblis sedang apa? Sedang menggoda dia agar tetap kafir. Dan konon Abu Thalib itu meninggal ketika menghadap ke kiri. Ketika menghadap ke kiri. Jadi luar biasa, ya. Jangan kita merasa sudah pasti husnul khotimah. Tapi tetap kita berharap pada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa kita ini akan husnul khotimah. Tetap khawatir tapi berbaik sangka kepada Allah. Allah akan apa? Akan membuat kita husnul khotimah. Ayatnya apa? Kalau iblis itu tidak rela kita masuk surga, sering kita sampaikan di Quran surat Al-A'raf ayat ke-12 di bagian tengah saja. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Itu kan saya ulang lagi kisahnya, ya. Iblis itu bukan orang yang tidak taat kepada Allah, bukan makhluk yang tidak taat. Iblis itu rajanya bernama Azazil, ya. Azazil itu tadinya tinggal di surga. Berarti dia tahu surga itu bagaimana. Dia pernah berkomunikasi dengan Allah, pernah berbicara dengan Allah. Ini buktinya, diabadikan oleh Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 12 antara lain. Itu kan diskusi antara Allah dengan siapa tadi? Dengan iblis, ya. Azazil, ya, rajanya ini. Sebelum Adam itu diciptakan, Azazil itu kalau ibadah itu paling taat pada Allah. Dia sujudnya lama dan sebagainya. Begitu Adam diciptakan dan dia dikalahkan oleh Adam dalam hal ilmu pengetahuan, karena Adam diberitahu oleh Allah, iblis disuruh sujud pada Adam, dia tidak mau. Karena apa? Ini jawabannya iblis.
aku lebih baik darinya. Gitu. Iblis bilang pada Allah lo di depannya iblis, aku lebih baik dibandingkan siapa? Dibandingkan Adam. Gitu. Dia Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api, gitu ya. Nah, jadi hati-hati ibu bapak merasa lebih baik dibandingkan orang lain, ya, merasa lebih baik. Iblis tidak akan pernah berhenti dengan ini, ya. Akibat dari itu merasa lebih baik itu loh. Kita itu sering apa? Tidak kaya ngaku kaya misalnya. Sering kan Pak? Tersiksa orang yang seperti itu. Karena enakan apa? Kalau kita ini miskin ngaku miskin enak, ya. Tidak punya beban, ya. Tidak punya beban. Ngaku kaya tapi apa infaknya sedikit gitu ya. Ya kan beban gitu. Nanti kalau berinfak dia malu gitu. Gak enak rasanya, saya sudah terkenal kaya kok nggak berinfak gitu. Digoda lagi oleh iblis, ya, digoda lagi. Lalu tidak kerja, ngaku kerja misalnya. Sering kan begitu, kita berbohong. Karena apa? Karena ingin dianggap hebat oleh orang lain, ya. Ingin dianggap hebat, ya. Pelit ngaku dermawan, ya. Pelit ngaku dermawan. Menjelek-jelekkan orang lain. Itu sering toh kita lakukan. Terutama kepada orang yang berpengaruh misalnya saya misalnya bicara dengan Pak Bupati misalnya, lalu apa Bupati membutuhkan seseorang untuk menjadi penasehatnya misalnya, terus Bupati minta pertimbangan orang lain ternyata, maka mungkin saya ini akan bilang orang itu pemalas, orang itu begini, orang itu begini, saya loh mengunggulkan diri sendiri. Sering seperti itu orang yang kena hasutan dari iblis. Hati-hati dengan kalimat tadi itu, kalimatnya iblis, aku lebih baik darinya, ya. Aku lebih baik darinya. Bahkan suami tidak boleh mengaku lebih baik dibandingkan istri, lebih penting dibandingkan istri. Karena yang mencari nafkah barangkali mengaku lebih penting dibandingkan istri. Istri juga tidak boleh mengaku lebih penting dibandingkan suami. Suami istri itu bekerja sama di dalam rumah tangga untuk apa? Untuk selamat, sukses dunia akhirat. Gitu. Sukses dunia akhirat. Kalau suami ada malasnya ke masjid, istri mengingatkan. Kalau istri ada malasnya untuk sholat, suami mengingatkan. Seperti itu, sama-sama penting, ya. Sama-sama penting. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu masih banyak ya bahaya lisan itu yang kalau digoda iblis itu akan menjadi membuat kita itu masuk neraka, gitu. Masuk neraka. Misalnya apa? Berbantahan, gitu. Berbantahan. Kadang kita itu berbantahan sesuatu yang kita tidak tahu, ya. Kalau kita berbantahan sama tahu itu masih masuk akal, ya. Sama-sama tahu kalau begini berbantahan, sama-sama nggak tahu loh berbantahan. Ada berita hoax, sama-sama kita nggak tahu kalau itu hoax atau enggak. Kita berbantahan, ya. Hati-hati, ya. Kita harus saling mengingatkan untuk itu. Menghina orang sedang berdosa itu juga penyakit lisan, ya. Berkata yang sia-sia, ya. Berkata yang sia-sia. Kita mengatakan sesuatu tapi sia-sia. Guyon misalnya, tidak ada artinya, itu lebih baik berkata yang baik atau diam, ya. Itu dari Nabi, ya. Dari Nabi. Apakah kita nggak boleh guyon? Boleh, itu boleh. Nabi itu suka guyon, ya. Nabi itu suka guyon. Tapi Nabi nggak pernah tidak pernah berbohong di dalam guyonnya. Salah satu guyonnya Nabi kan, Nabi pernah duduk bersama sahabat makan kurma, gitu ya. Makan kurma. Sahabat itu ingin menggoda Nabi. Begitu kurma habis dimakan, bijinya itu ditaruh di depan Nabi, gitu ya. Semua sahabat melakukan gitu, sehingga biji kurma di depan Nabi banyak, di depan sahabat nggak ada, gitu. Sahabat menggojloki Nabi. Nabi serakah, ya, makan kurmanya paling banyak, gitu ya. Terus Nabi jawab, ya, justru saya tidak serakah, gitu. Loh kok bisa Nabi? Kalian loh yang serakah. Makan kurma kok sak bijinya, gitu ya. Gitu. Saya nggak sama bijinya, ini banyak bijinya, katanya, kata Nabi. Luar biasa Nabi, ya. Guyon sama sahabat, nggak mau, ya, tidak selamanya
masalah hadis, masalah gini, tidak. Banyak hal-hal yang ringan ya. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin bagian belakang, yang buku yang kedua bagian belakang ada isi apa? Guyonan-guyonan Nabi di situ. Guyonannya Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sudah 4 wasiat Nabi yang sudah kita sampaikan 2 pekan ini. Ada cukup banyak ini wasiatnya. Ini masih ada waktu, insya Allah kita sampaikan lagi beberapa yang dengan mudah bisa kita kita amalkan. Tadi lisan itu agak susah, cuman saya sampaikan. Kenapa? Karena saya sendiri juga sering suka rasan-rasan, sering juga memfitnah orang. Nah, dengan cara begini kan semoga saya bisa ngerem dan semoga Allah menolong kita semua agar tidak melakukan hal itu lagi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya ulang sedikit. Yang ketiga tadi, yang ke-1, 2 kan sudah. Celakalah orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Dan yang keempat, jaga lisan. Jaga lisan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, bisa menghubungi takmir. Insya Allah hari raya korban tanggal 6 Juni. Uang korban yang ada di saya itu kira-kira 13 juta ya. Kira-kira 13 juta plus minus sekitar itu. Sekaligus laporan pada Pak Ketua ini. Laporan pada Pak Ketua 13 jutaan insya Allah. Itu 8 atau 9 orang itu saya lupa nih, yang sudah mencatatkan diri untuk berkorban. Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.